Karena apa? Karena konteks bagi pemula ini hal yang menarik sepertinya ada di efek gitu loh. Tapi disadari atau tidak bahwa jika teman-teman mau belajar sound system, kemudian kita hanya terpaku, hanya belajar masalah efek saja, itu waktunya habis di situ, bos. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke bos, hari ini saya akan sedikit cerita tentang ramainya konten per sound systeman yang membahas tentang efek. Efek ya. Efek, kalau teman-teman bilang, ada yang bilang efek, ada yang bilang efek. Kalau saya bilang memang efek ya, efek karena teksnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi lebih baik biasakan dengan bahasa Inggris supaya kita lebih tahu istilah-istilah dalam dunia sound system dan dunia peralatan audio. Ya, tapi tidak masalah kalau teman-teman lebih familiar atau lebih senang dengan sebutan efek, ya silahkan, tidak masalah. Bahkan teman-teman yang lebih senang menyebutnya echo, ya tidak masalah gitu ya. Yang penting pada kesimpulannya kita sama-sama mengerti tentang konteks dan artinya. Ya, setelah saya menganalisa beberapa konten dalam YouTube, itu terutama yang membahas tentang dunia sound system, itu topik masalah efek atau echo atau efek ini cukup mempunyai rating yang tinggi. Terbukti saya beberapa kali membuat sebuah konten efek, termasuk konten tentang setting Alesis, kemudian cara pasang Alesis, dan ada compare antara efek internal dari mixer yang di-compare dengan efek dari eksternal Alesis. Sudah saya buat semua dan teman-teman bisa lihat view-nya di sini di samping saya ini. Sengaja saya bikin screenshot supaya teman-teman yakin bahwa setiap konten-konten efek atau konten yang membahas efek, terutama di channel YouTube-nya Alicia Production ini, lumayan kayak kacang goreng, laris gitu ya. Tapi itu tidak kemudian lalu saya hanya membuat sebuah sharing tentang efek dan efek saja, itu tidak. Bukan kemudian saya juga akan mengejar rating, kemudian mengejar viewer, juga tidak. Nanti konteks sharing ilmunya itu akan menjadi mandek gitu ya. Kemudian juga saya akan memberikan sebuah penalaran buat teman-teman yang terutama ini pemula ya, terutama pemula. Saya nggak bicara masalah yang sudah ahli, yang sudah mahir. Karena apa? Karena konteks bagi pemula ini hal yang menarik sepertinya ada di efek gitu loh. Tapi disadari atau tidak bahwa jika teman-teman mau belajar sound system, kemudian kita hanya terpaku, hanya belajar masalah efek saja, itu waktunya habis di situ, bos. Waktunya itu habis di situ untuk hanya belajar efek saja. Sedangkan efek itu untuk sekali pegang itu gampang lah. Katakan, bukan saya meremehkan ya, tapi mas saya kan pemula banget, mas saya nggak tahu ini soalnya efek harus saya. Ya, tapi sebenarnya efek itu mudah sekali gitu loh. Yang lebih sulit itu sebenarnya adalah kita belajar tune, ya, tuning. Belajar mencari tone yang pas atau membentuk sebuah karakter gitu loh. Itu sebenarnya yang rumit itu ada di situ. Sampai kemudian kita cerita masalah tune mikrofon, kemudian tune-nya perkusi yang lain, semisal kayak hadroh atau mungkin kayak tune-nya keyboard untuk organ tunggal atau kayak live musik kayak gitu ya, ada kendang, ada ya pokoknya pertunjuk instrumen-instrumen yang sekiranya itu membutuhkan feeling ya, membutuhkan kecerdasan kita untuk mengerti bahwa
ini bunyinya seperti ini, berarti kalau di tune itu frekuensinya di sini, takarannya itu sekian, kemudian supaya menjadi enak itu harus diolah seperti ini dan seperti ini. Itu adalah hal yang paling rumit sebenarnya ya. Tapi kadang ya antara rumit dan tidak. Artinya begini, kalau kita sudah mulai terbiasa dengan hal-hal tuning itu tadi, atau ekualisasi lah begitu ya, yang paling gampang ekualisasi, itu kita akan menjadi lebih mudah untuk berkembang ilmunya dan lebih mudah juga untuk berkembang tentang cara kita memahami tentang sound system. Sebab dunia per-efekan itu yang terjadi ya hanya itu saja gitu loh. Jangan kemudian kita terpaku karena efeknya tidak nyes, tidak ini dan tidak itu, sebab itu kalau kita sudah bisa mengatur tone frekuensinya, nanti akan ketemu tanpa kita mengganti, misalkan dari Alesis menjadi diganti yang Zoom, atau mungkin diganti efek yang lain, Behringer atau mungkin yang lain, itu tanpa seperti itu. Dan secara otomatis kalau kita menguasai tuning frekuensinya, nanti akan ketemu yang nyes itu ketemunya di mana, kemudian yang berat itu ya, yang berwibawa itu seperti apa, ada di mana, itu nanti akan ketemu di situ. Karena sesungguhnya efek sendiri hanya mengatur tentang ketebalan dari reverbnya, ya, ruang gitu ya, dan delay, paling seperti itu. Adapun tune-nya itu nanti kita belajar lagi pada sebuah susunan mixer ini dan pengaturan-pengaturan yang lain pada aksesoris sound system. Tapi garis besarnya seperti itu, bos. Kalau seandainya kita hanya terpaku ke belajar hanya masalah efek dan efek saja, habis waktu kita, bos. Sedangkan kita dipacu lah. Semisal gini, suatu ketika ada job dadakan gitu ya. Misalkan ini ada job dadakan yang notabene kemudian job itu variatif ya. Antara kemudian ada elektron, ada live perform, semacam kayak grup dangdut lah misalkan kayak gitu, atau mungkin ada lagi yang hadroh dan ada lagi yang tipe-tipe yang lain yang ya garis besarnya membutuhkan instrumen banyak dan membutuhkan perangkat juga yang lebih besar daripada perangkat yang sudah kita punya. Nah, itu sebenarnya kuncinya yang penting itu di situ gitu ya. Yang lebih vital itu di situ. Jadi kalau seandainya kita sudah menguasai materi yang ada di mixer ini, kemudian sampai ke aksesoris, sampai tembus kemudian membuat sebuah karakter yang low seperti apa, yang subwoofer seperti apa, yang mid yang seperti apa, yang low mid yang seperti apa, yang high seperti apa, itu hal yang paling vital sebenarnya, bos. Hal yang paling vital gitu ya. Tapi belum lagi begini. Karena dunia sound system itu tidak hanya cerita masalah mid, high, dan low saja. Nanti di situ ada praktek yang namanya cancelling, ada praktek yang namanya delay, ada praktek yang namanya balance dan unbalance, kemudian pengkabelan, routingnya dari sini nyambung kemana, itu hal yang sebenarnya lebih urgent ya kalau buat saya gitu ya, kalau buat saya. Tapi yang paling utama sekali kalau seandainya yang paling mendasar jika kita mau belajar sound system itu, kuasai dulu tune-nya gitu ya. Menguasai tune. Jadi asahlah telinga kita dengan asupan-asupan musik itu yang kira-kira pas gitu ya, kira-kira pas gitu. Masalah enak dan musiknya itu relatif lah, maksud saya gitu. Relatif itu artinya gini, misalkan kita seleranya dangdut ya, kemudian check sound-nya itu dangdut terus. Misalnya kita seneng dengan hadroh, check sound-nya hadroh terus, nggak kayak gitu juga, bos. Kita itu mencari pembanding ya, mencari pembanding yang pas, yang sekiranya nanti kalau misalnya sound kita dipakai untuk musik dangdut ya akan muncul standarisasinya. Misalkan dipakai untuk jazz ya muncul standarisasinya, kemudian misalkan dipakai untuk hadroh dan untuk yang lain itu kita punya standarisasi gitu loh. Tapi kalau seandainya kita terlalu fanatis juga, misalkan kita nyong senangnya dangdut kak, ya silakan saja, tidak masalah. Tapi adapun nanti ketika teman-teman ketemu dengan grup band kayak akustik misalkan seperti itu ya,
ya jangan kaget. Nanti settingan yang atau kita belajar dangdut, setting dangdut itu akan menjadi mubadir ya. Mubadir itu karena pada lain genre musik itu nanti kita akan kagok ya. Kagok itu maksudnya kaget karena oh ternyata harus nyeting ini, harus nyeting itu, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kebiasaan genre yang misal kita dapat jobnya itu job yang kayak akustik atau mungkin dari playernya sendiri misal dia spesifikasinya ada di pop gitu ya, dia itu membutuhkan yang stereo. Nah, bagaimana itu kita ketemu dan bagaimana kita settingnya, bagaimana routing kabelnya, kemudian juga bagaimana menemukan karakternya, itu nanti kita akan sangat susah lagi untuk beradaptasi gitu loh. Makanya kalau buat saya sih latihlah dari sekarang, jangan mengejar efek saja, kejarlah yang lain gitu loh. Semisal nanti juga yang tidak disadari, nanti di lapangan teman-teman itu akan ketemu dengan delay, kemudian teman-teman itu akan menemukan cancelling, di mana antara speaker buang yang sebelah kiri dan speaker yang buang yang sebelah kanan itu suaranya berbeda gitu loh ya. Hasil outputnya itu berbeda. Nah, itu juga yang harus dipelajari, bos. Makanya kalau walaupun kita misalkan hanya sound kecil-kecilan, kayak saya lah kecil-kecilan lah. Wong saya ngelayannya hanya sekedar rumahan saja gitu ya. Nah, tapi untuk menjadi belajar lebih mengerti dengan sound system, tapi apa salahnya gitu ya? Semisal kita walaupun dengan sistem yang kecil, tapi kemudian outputnya itu memuaskan, kan lebih menyenangkan, bos, ketimbang misalkan kita bawanya seabrek ya, segaban di bawah semua gitu, tapi nyatanya begitu dibunyikan mosak-masik gitu ya, berantakan, ambiar lah katakan seperti itu. Kan lebih nyaman yang kecil tapi kemudian dinikmati itu enak gitu, ketimbang yang gede-gede tapi ternyata settingnya udah berantakan, udah ngawur gitu ya. Nah, itulah kunci-kunci di antara tips yang bisa saya berikan hari ini kepada teman-teman ya. Ini sharing ya. Adapun misalkan teman-teman dengan sebuah penalaran yang lain atau berbeda pendapat dengan saya, ya silakan saja, tidak masalah. Saya lebih senang seperti ini sharing, artinya begitu apa yang dirasa kurang dari saya, silakan juga teman-teman bisa melengkapi di kolom komentar. Silakan berbagi ilmu gitu ya, berbagi ilmu, karena saya juga bukan berarti saya yang paling sempurna juga tidak, saya juga masih jauh dari sempurna dan saya juga masih sangat bodoh sekali gitu ya. Oke, sementara begitu dulu ya, bos. Dan silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya hanya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.